Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Kaironisa Rahab dari kelas PSBB 2021B. Saya ingin membagikan sebuah ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai filsafat pendidikan materialisme. Tetapi sebelum itu, saya ingin membahas secara ringkas filsafat dan filsafat pendidikan. Apa itu filsafat? Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan oleh akal budi mengenai sebab-sebab, hukum-hukum, asas-asas, dan sebagainya daripada segala hal yang ada dalam alam semesta, dan mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sedangkan filsafat pendidikan berarti ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan pendidikan. Perlu diketahui teman-teman, filsafat dan filsafat pendidikan ini terbagi lagi menjadi beberapa aliran, di mana masing-masing aliran tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan materialisme. Jadi, teman-teman, harap diikuti ya video ini sampai habis. Secara materialisme ini dapat kita lihat dari zaman Yunani kuno. Karena pada saat itu benih-benih materialisme sudah muncul, di mana saat itu belum muncul pernyataan-pernyataan idealistik, dan materialisme telah mengambil upaya untuk mencari tahu mengenai alam ini sebagai materi. Dan muncullah sebuah kepercayaan para filsuf bahwasanya tiada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dan materi-materi alam dipelajari secara habis-habisan, menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi yang menyusun alam kehidupan ini. Secara historis, materialisme dapat kita telusuri dari ajaran Demokritos tentang atom. Demokritos mengatakan bahwa alam terdiri atas atom-atom yang tidak terhingga jumlahnya. Dia sangat utuh dan homogen. Teori atom ini berbeda dengan teori terdahulu. Kalau teori terdahulu masih mengakui bahwasanya faktor eksternal itu terdiri dari cinta dan benci yang menggerakkan 4 anasir, yaitu api, udara, air, dan tanah. Dalam teori atom, faktor eksternal itu tidak ada. Yang ada hanyalah faktor internal, yaitu atom yang menggerakkan dirinya. Ajaran Demokritos kemudian dikembangkan oleh Ludwig dan Karl Marx pada abad ke-19. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih sejarah munculnya aliran filsafat materialisme. Sekarang kita akan bahas pengertian dari materialisme. Jadi materialisme ini terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat kita pahami sebagai bahan, benda, ataupun segala sesuatu yang dapat kita lihat atau tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang menganut paham materialisme ini kita dapat sebut mereka dengan sang materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata. Baiklah teman-teman, tadi kita udah bahas pengertiannya. Sekarang kita bakalan bahas inti pemikirannya apa. Inti pemikiran materialisme itu ialah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Jadi dalam materialisme ini percaya bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada itu adalah materi. Ciri utamanya yaitu menempati ruang, bersifat objektif, dapat diukur, dihitung, serta diobservasi atau diamati. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Semua hasil interaksi material itu adalah satu-satunya substansi. Jadi, para materialis atau para penganut paham materialisme itu tidak percaya bahwa adanya kekuatan apapun yang bersifat spiritual
di balik gejala atau peristiwa material itu. Kalaupun ada gejala yang masih belum diketahui, maka hal itu bukan berarti kekuatan yang bersifat spiritual di belakang peristiwa tersebut, melainkan karena pengetahuan dan akal kita saja yang belum memahaminya. Pada implementasi aliran materialisme dalam dunia pendidikan, kita bakalan bahas pandangan-pandangan materialisme, yaitu yang pertama, pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Materialisme serta positivisme pada dasarnya tidak mencakup konsep pendidikan secara eksplisit. Dan ini disetujui oleh Henderson 1956. Dia mengatakan bahwasanya materialisme belum pernah menjadi penting dalam menentukan sumber teori pendidikan. Adapun pendapat lain menurut Wayne Rashidin 1992, dia mengatakan bahwasanya filsafat positivisme sebagai cabang dari materialisme lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Di mana memilih aliran positivisme berarti menolak filsafat pendidikan dan mengutamakan sains pendidikan. Dikatakan positivisme karena mereka beranggapan bahwa yang dapat kita pelajari hanyalah yang mendasarkan fakta-fakta ataupun berdasarkan data-data yang nyata, yaitu yang mereka namakan positif. Baiklah, yang kedua ada pandangan materialisme mengenai behaviorisme. Menurut behaviorisme, apa yang disebut dengan kegiatan mental, kenyataannya tergantung pada kegiatan fisik, yang merupakan berbagai kombinasi dan materi dalam gerak. Gerakan fisik yang terjadi dalam otak kita sebut berpikir, dihasilkan oleh peristiwa lain dalam dunia materi, baik material yang berada dalam tubuh manusia maupun di luar tubuh manusia. Pendidikan, dalam hal ini proses belajar, merupakan proses kondisionisasi lingkungan. Misalnya dengan mengadakan percobaan terhadap anak yang tidak pernah takut pada kucing. Pada akhirnya, ia menjadi takut pada kucing. Hal ini mengandung arti implikasi bahwa proses pendidikan atau proses belajar menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Baiklah, yang ketiga pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan, yakni menurut Power 1982. Yang pertama, temanya itu manusia yang baik dan efisien, dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua, tujuan pendidikan merupakan perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial, dan menjadikan pribadi yang kompleks. Yang ketiga, isi kurikulum pendidikannya yaitu mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal, dan dapat diorganisasi. Juga, kurikulumnya ini selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang keempat, adapun metodenya, yakni semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi atau SR conditioning. Lalu ada operant conditioning, ada reinforcement, serta pelajaran berprogram dan kompetisi. Yang kelima, kedudukan siswa tidak ada kebebasan, di mana perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran telah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka hanya dituntut untuk belajar. Dan yang terakhir, guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru juga dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar. Selain implikasi, kita bakalan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari aliran filsafat pendidikan materialisme. Adapun itu, saya mulai dengan kelebihannya. Yang pertama, teori-teorinya jelas berdasarkan teori pengetahuan umum. Yang kedua, isi pendidikannya pun cukup dapat dipercaya dan selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Lalu, semua pelajaran yang dihasilkan dengan kondisionisasi dan pelajarannya pun terprogram sesuai dengan kompetensi. Lalu, selain ada kelebihan yang dihasilkan dari aliran filsafat materialisme ini, kita juga mendapatkan kelemahan dari aliran ini. Adapun itu, dalam dunia pendidikan, aliran filsafat pendidikan materialisme ini, dia lebih terpusat pada guru.
di mana sang gurulah yang mengatur serta mengontrol adanya proses pembelajaran, di mana peserta didik tidak diberi kebebasan dalam berpendapat. Baiklah teman-teman, setelah pembahasan kita tadi yang dimulai dari sejarah, pengertian, dan telah sampailah kita pada kesimpulan semua pembahasan yang telah kita bahas tadi. Filsafat pendidikan materialisme pada dasarnya tidak menyusun konsep pendidikan secara eksplisit, bahkan belum pernah menjadi penting dalam menentukan sumber teori pendidikan. Materialisme ini pun mempunyai banyak varian, tetapi mereka semua mempunyai paham yang sama, yakni material merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada dan semua hal lain tergantung kepada material ini. Dan pada hakikat realismenya, materi bukan spiritual ataupun supernatural, melainkan paham yang menyatakan bahwa yang nyata hanyalah materi. Adapun implikasi yang bersumber pada filsafat pendidikan materialisme ini, yaitu tema, tujuan pendidikan, kurikulum, metode, kedudukan siswa, dan peranan guru.